Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi dengan stambuk B1B1171093. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi pada bab 20, yaitu penilaian prestasi kerja. Nah, penilaian prestasi kerja ini adalah proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Nah, kegiatan ini dapat memberi keputusan kepegawaian dan memberi umpan balik kepada pegawai tentang pelaksanaan kerja mereka. Kita bisa melihat manfaat penilaian prestasi kerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Ketiga, keputusan penempatan. Keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Keenam, perbaikan proses susunan pegawai. 7, ketidakakuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, dan yang terakhir ada tantangan eksternal. Kita masuk di subjudul yang kedua, persiapan penilaian prestasi. Penilaian diharapkan dapat memberikan gambaran akurat mengenai prestasi kerja pegawai. Di samping harus terkait pelaksanaan dan praktis, evaluasi prestasi kerja memerlukan standar pelaksanaan kerja dengan apa prestasi kerja diukur. Penilaian sering tidak berhasil untuk melibatkan emosionalnya dalam menilai prestasi kerja pegawai. Hal ini menyebabkan evaluasi menjadi bias. Nah, bias itu adalah distorsi pengukuran yang tidak akurat. Nah, ada berbagai jenis bias yang umum terjadi. Yang pertama ada halo efek, kedua ada kesalahan kecenderungan terpusat, ketiga bias terlalu lunak dan terlalu keras, keempat prasangka pribadi, kelima pengaruh kesan terakhir. Kita masuk di subjudul yang ketiga, ada metode penilaian prestasi kerja. Dan yang pertama, metode penilaian berorientasi masa lalu. Pertama ada rating scale, kedua ada checklist, ketiga ada metode peristiwa kritis, empat metode peninjauan lapangan, dan kelima ada tes dan observasi prestasi kerja, dan yang terakhir ada metode evaluasi kelompok. Di sini ada yang kedua, metode penilaian berorientasi masa depan. Di sini terdiri atas beberapa, yaitu penilaian diri, kedua ada penilaian psikologis, ketiga pendekatan manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan sasaran, dan yang terakhir ada teknik pusat penelitian. Kita masuk di subjudul yang ketiga, implikasi penilaian prestasi kerja. Nah, proses penilaian prestasi kerja menghasilkan evaluasi atas prestasi kerja pegawai pada waktu yang akan datang. Bagian kritis proses penilaian adalah wawancara evaluasi. Nah, wawancara evaluasi ini adalah periode peninjauan kembali prestasi kerja yang memberikan umpan balik kepada pegawai tentang prestasi kerja pada masa lalu dan potensi mereka. Penilai bisa memberi umpan balik melalui beberapa pendekatan, yaitu antara lain ada tell and approach, kedua tell and listen approach, dan yang ketiga ada problem solving approach. Dan yang terakhir adalah umpan balik bagi manajemen pegawai. Nah, proses penilaian prestasi kerja juga menyediakan umpan balik tentang efektivitas fungsi manajemen pegawai. Baik, mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.